Dampaknya betul-betul sangat serius, ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Kebijakan kota tidak bisa melarang. TikTok yang belain Kang bagaimana menurut Maraya nih? Terorganisir dan masif. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ataupun mereaction tentang masalah demo study tour kemarin. Ya, kita dengarkan dari yang demo dan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, terus tanggapan dari orang tua murid dan netizen. Jangan lama-lama, yuk kita saksikan endingnya. Gaspol. Soal kegiatan hari ini Pak, bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut Ini ya Maraya. Gubernur 45 ya 45 PK 03 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita aja satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius, ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Nggak memikirkan dampaknya. Ya sehingga aksi ini bisa terjadi. Ya ini sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerjanya sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel, ya sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE Gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa ya media sosial ya. Saya mengatakan ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya dinas terkait, membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, nggak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang study tour, nggak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan, ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya, captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan ya harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya sehingga orang tua merasa terbebani, ya solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata,
para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Nah, ini wali kota Studi ya. tour dilarang apabila dihubungkan Ini yang dengan ramai, prestasi agak beda akademik. dengan Berarti masih pandangan kami di Mulyadi ini. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Temenan. Studi tour mah studi tour weh. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Dulu ketika ada rombongan study tour yang bisnya mengalami kecelakaan, sejak saat itu Kang Mul melarang studi tour itu tidak perlu diadakan. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngadain hajatan, misalkan perkawinan, udah gitu menyebabkan kecelakaan sampai ada 3 orang tewas, terus hajatannya akan dilarang. Ya enggak lah, yang ngadain kan Kang Mul di TikTok. Yang belain Kang Mul Bagaimana menurut begitu Baraya nih? terorganisir dan masif. Dari polanya itu sudah jelas ada buzzer berbayar. Nggak tahu dari agensi mana. Polanya sama ketika buzzer membela Mulyono. Mereka kirim pesan yang sangat kasar. Mereka serang fisik dan pribadi. Dan mereka punya pertanyaan standar dan template. Memangnya kamu sudah berbuat apa buat negara? Percis Mulyono. Mereka itu menjijikan. Kang Mul mempertontonkan kebohongan secara vulgar dan pede saja karena dia punya mesin buzzer. Habis Mulyono, terbit Mulyadi. Mereka berdua tidak mau berbohong dengan terang-terangan. Stop, jangan baper. Ini hanya di Konoha loh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berlibur beserta keluarga. Nih yang sini, Kadia putra ayah sini. Aduh. Abakadabra sun ayah sun. Aduh, nih yang sini atuh. Sun atuh ayah nak. Lagi liburan sama nih yang di rumah saja. Kita bikin ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan, termasuk larangan studi tour bagi siswa-siswa di sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan-kawan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Sekarang ini lagi Pertanyaan demo saya, kemarin. kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Ya kalau piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang akademik, tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan. Jadi bagaimana nih menurut Baraya ya nih? piknik aja, ibu-ibu mau piknik aja, tetapi tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Gitu. Anak-anak mau piknik aja, tapi tidak boleh menjadi bahwa itu menjadi sesuatu yang bisa diganti kalau tidak berangkat dengan bikin karya tulis dengan bahasa dulu mah bahasa Inggrisnya paper ya. Nah, ini kan menjadi aneh. Jadi ya bagi saya setelah saya dilantik akan saya tetapkan menjadi keputusan gubernur. Ya. Dan bagi yang piknik sajalah. Nggak usah pakai kalimat studi tour dan tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Itu hak setiap orang secara personal. Itu saja ya, saya ingin tidak boleh ada satu lembaga memiliki kebahagiaan dari hasil pendapatannya, tetapi orang lain mengalami penderitaan, pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, demi piknik anak-anaknya
yang Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan. Dalam nih. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya untuk dinas pariwisata bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang memberbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Ini saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang studi tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 Cicil tahun. ya, dicicil. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya, itu terbebani kan? Takut kan? Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami menghentikan sudah kegiatan. Pak, tapi pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Wali Kota Bandung Kang Patan geus beda ya jeung KDM. Di Kota Bandung gimana nih gambaran tadi nih? Diizinkeun asal tong dihubungkeun jeung nilai nya sararipu ngomongna teh. Sararipu Mas studi tour we. Asal tong dihubungkeun jeung nilai nu yang sanggup bayar, yang tidak sanggup nggak usah bayar. Aduh Pak, Bapak teu mikiran faktor psikologis budak jeung orang tua siswa lamun aya studi tour. Bener. Kolot pada karunya atuh ka budak, nu sajen ngilu budak mah nya teu ngilu sorangan. Ai jang ngilu meureun duit eueuh. Nya kudu maksakeun unyak anyuk ka Bang Emok. Cik atuh nepi ka dinya Pak, ulah kada Bapak mah teu ngalaman hirup susah. Beda jeung KDM. Budak teh boga rasa era, boga rasa minder lamun teu ngilu teh. Ayeuna lamun nu ngilu balik kucilin lagi. Budak nu teu ngilu engke ngariung di sekolah batur ngobrolkeun studi tour eta budak anu ieu cici dan karunya hatena cik bener. Pamimpin teh lain ukur make aturan, make rasa. Ayeuna nu geus jelas we jeung KDM hitam putih keputusanna tidak boleh. Masih keneh aya nu rek nakalan Pak. Ayakeun studi tour alasan perpisahan. Jadi itu tuh masih tertulus oke. Cik ngarasakeun atuh Pak ka orang tua siswa anu susah ulah nyaruakeun jeung bapak anu tiba heulana jelema beunghar nya. Giliran nguruskeun sampah di pasar Kota Bandung, Wali Kota Bandung minta tulung ka gubernur, ka Bapak Aing. Tapi giliran urusan rapat di hotel jeung urusan study tour nu aya duitan Wali Kota Bandung kumaha aing. Eta ngaranna Wali Kota anu teu ngaca diri ceuk saha ceuk aing. Wih, berani. Itu kusabab si Barahan mah tadina lain ti golongan jalma miskin atawa jalma leutik, maneh nama artis. Jadi teu pernah ngarasakeun kumaha hesena ngala duit.
nu dipikir teh kumanehana nama nu penting duit ngalir teu mikirkeun perasaan jalma leutik. Beda jeung Kang Deddy Mulyadi anu sok keluyuran turun ke lapangan. Kebijakan di upload di sosial media. Untuk apa ada sila-sila Pancasila yang benar? Untuk apa ada sila yang lagi demo nih. Apa kita belajar demokrasi dan musyawarah betul? Hebat si Akang dah remo. Tapi kalau waktu itu Kang tinggal isola tah video ieu tah. Uang itu untuk apa? Berpisah jalan-jalan, Pak. Ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 300. Harus bayar, nggak ikut harus bayar. Kasihan ya. Sebenarnya itu kan 40, udah kutipin sebagiannya, Pak. Dan dia udah mulai. Tapi untuk melakukan udah bukan ada bukan sebenarnya, Pak. Serbu berudak. Ini beranda media sosial ramai berseliweran video aksi damai dari pekerja pariwisata yang menuntut larangan study tour dicabut. Semangatnya. Turut prihatin untuk para pekerja pariwisata. Tetapi menurut saya keputusan Kang Deddy Mulyadi sudah tepat karena kebijakannya sudah meringankan masyarakat banyak walaupun mengurangi keuntungan pihak-pihak tertentu. Benar tuh. Apakah yang sedang berdemo di Gedung Sate, komunitas travel, agent, ataupun PO betul-betul memikirkan isi perutnya dan menjelang kelaparan? Saya ragukan itu. Tapi selamat Tingun Altai, salam saujud karena melempang. Yang demo nggak mikirin orang tua siswa lain yang pas-pasan rela minjem utang, pinjam demi anak bisa studi tour. Saya sepakat. Karena pada dasarnya teman-teman yang sekarang sedang berdemo berhubungan dengan travel agent, atau mungkin ada hotel-hotel, IO, ada PO dan lain sebagainya. Kita tahu yang bernama wisata itu adalah orang-orang yang buang duit atau lempar duit atau bakar-bakar uang dekat dengan kemewahan. Sangat-sangat tidak mungkin. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah betul-betul Anda berpikir tentang isi perut esok hari? Pahit dan menyakitkan kata-kata yang sesuai fakta atau apa adanya, dan mungkin saya tidak akan disukai dan bahkan dibenci ketika berbicara sebagai seorang event organizer yang dari sisi apa adanya. Di Indonesia tidak butuh orang pandai, terlalu banyak orang pandai yang berpura-pura. Yang butuh orang jujur yang apa adanya walaupun kadang disebut kepalanya keras banget, ibarat batu, sok pinter dan lain sebagainya. Tapi tanya pada diri Anda sendiri, hati besar Anda tanya, apakah betul-betul Anda memperjuangkan isi perut Anda, betul-betul urusannya dengan lapar, atau hanya ingin bertahan dalam kemewahan dan kegagahan sebagai seorang event organizer, sebagai hotel yang laku, sebagai tempat-tempat wisata yang luar biasa. Kang Deddy tidak melarang apa yang ingin dibuktikan oleh seorang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Beliau ingin orang Jawa Barat tejati kasilih kujunti, leungi cili ilang rasa nu aya ukur bugangna. Pengen orang Jawa Barat jadi raja di negerinya sendiri, jadi tuan di negerinya sendiri. Apakah itu kurang? Kita lanjut patuanya. Dia kata Lino, bacuramin kasaluan, ingat kajubata. Salam satu kopi, salam kopi toji dari kopi kita berkawan. Wassalamualaikum. Buat nih program studi tour yang ada di sekolah-sekolah itu program yang sangat biadab, bajingan. Gua dendam banget sama program studi tour ini. Kenapa? Pengalaman pribadi gua sampai bela-belain menjual sepeda kesayangan gua, sepeda yang gua pakai buat sekolah. Karena apa? Buat bayar studi tour ini. Tahun 2004 saat gua lulus sekolah SMP, sekolahan tuh mengadakan perpisahan yang namanya sekarang mah studi tour seharga 200.000. Gua minta sama orang tua gua nggak ada, dan orang tua gua juga sampai rela minjem ke sana ke sini kagak dapat. Akhirnya apa? Sepeda yang gua pakai sekolah itu dijual buat bayar studi tour seharga 200.000. Mungkin 200.000 itu tahun 2004. Kalau sekarang itu mungkin angkanya sekitaran 1 juta rupiah di tahun 2025 ini.
Dan program studi tour ini nih banyak dimanfaatin oleh oknum-oknum guru yang ada di sekolahan buat ladang cari duit. Sedangkan itu guru gratis, anak istrinya ikut gratis juga. Harga yang ditekan ke siswa itu sangat mahal. Sementara oknum guru itu juga menekan harga yang sangat murah kepada jasa pariwisata. Jadi korbannya nih kebanyakan jasa pariwisata, dan lebih parahnya lagi murid-murid, terutama orang tua murid yang bela-belain jual gade barang buat bayar studi tour itu. Makanya gue dendam banget dan senang banget sekarang. Akhirnya program studi tour yang ada di Jawa Barat dihapus, dilarang sama Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, Bapak Aing. Mampus, jangan sampai lagi banyak orang tua yang minjem ke sana sini, minjem Bang Emok dan Tenir, Bang Keliling buat cuma sekedar ikut studi tour yang kagak ada manfaatnya, yang cuma sekedar jalan-jalan doang, yang isinya tuh cuma tour bukan studi, tapi dibungkusnya dengan studi tour. Buat Kang Deddy Mulyadi, terima kasih atas larangan dan penghapusan program studi tour ini yang ada di Jawa Barat. Dan jangan takut kalau Kang Deddy Mulyadi di demo ratusan ribu bahkan jutaan para sopir warga Jawa Barat yang setuju banyak. Kang Deddy ya fokus dengan masyarakat Jawa Barat yang lebih banyak. Jangan membela pengusaha-pengusaha itu. Kebijakan di Aing agak bajar karena ngadukung pelarangan study tour cenah. Ari sia teh diketik bajar. Banyak masyarakat anu ngadukungnya kebijakan KDM dianggap bajar. Sia lamun teu percaya loba rakyat anu keberatan adanya study tournya karena membebankeun wali murid, wali siswa. Tanya hiji-hiji kehet ka wargana. Kieu we jieun poting ye, ti dieu nyeun poting sok komen-komen saha anu satuju ayana study tour, saha anu teu setuju diayakeun study tour. Cek ku sia hiji-hiji nya profilna anonim nya, aya beungetan apa eueuh, terus ngaranna teh jelas apa henteu. Asup coba kana profilna aya henteu konten-konten manehanana akun robot apa lain. Ulah saeutik disebut bajer. Emang kos kumaha sih bajer teh? Kos aing ha. Beda aing sok ngabela gitu kebijakan Bapak KDM. Da aing mah warga Jawa Barat sia teh nya ngabela gubernur aing. Ulah sok duduh, ulah sok mitnah ka warga. Urusan sia rek resep rek henteu mah eta mah hak sia. Sugan pamikiran manehna mah nya. Jawa Barat teh diisi ku bajer kabeh. Kebijakan di upload di sosial media untuk ada sila-sila Pancasila yang kan betul. Untuk ada sila keempat. Aduh, jarek manehna mah meureunnya. Orang tua murid yang meureun bala leungharnya. Duit tinggal metikan kos daun gitu. Wah, jadi duit. Anjir. Gampang. Neangan duit teh orang tua murid teh tepi ka kesang ka bool-bool. Nya. Encan. Apalagi orang biasa sederhana ya. Encan nginjem Bang Emok nya, encan ngagadekeun sertifikat taneuh, encan jujualan naon aya di imah nya. Coba bela naon, belan anak jeung study tour. Lah emang murah 50.000 100.000. Hah? Jutaan, buseng. Jutaan, Bos. Wah, waduh. Pusing, nean duit teh pusing. Ye, sia mangareunah nya araruntung PO sia lalakunya PO busnya. Rumah tempat rekreasi siara rame nya atau hotel aya larangan kieu sia para rotes ka gubernur nya. Gubernur aing mah nyaangeun ke masyarakatna. Sia mah neangan untung geus ngeunah ye duit anu tadina jeker study tour disisipkeun jeker budak kuliah kena kuliah make duit ya. Pusing deh ulah ngabelan jelema beungar kan. ulah ngabelan jelema beungar geus beungar mena mah tanpa budak sekolahan ya study tour mena mah geus beungar boga bus nya geus boga tempat rekreasi geus beungar gitu pusing. Yang lagi rame yaitu apa? Demo dari pekerja pariwisata, dari jasa kepariwisataan yang menuntut Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi untuk mencabut SK terkait larangan study tour. Lagi pula kan setahu gue terkait masalah study tour ini tuh udah dikeluarkan SK-nya dari beberapa bulan yang lalu ya, dari awal-awal Pak Deddy Mulyadi menjabat gitu kan. Kenapa kok demonya baru sekarang? Nggak dari dulu-dulu gitu.
Mungkin moodnya, mungkin baru dapat moodnya buat berdemo itu sekarang kali ya. Ya nggak apa-apa sih, itu mah hak masing-masing lah, hak kalian gitu kan ya. Cuman kan di sini juga terkait SK Deddy Mulyadi melarang study tour itu untuk sekolahan-sekolahan ya, yang agar tidak membebani orang tua siswa tersebut. Soalnya kan masih banyak bahkan ya orang tua siswa yang terbebani dengan biaya-biaya study tour, yang biayanya itu cukup lumayan besar, gede ya. Betul. Ibaratnya begitu. Bela-belain mereka demi anaknya ikut study tour itu pinjam sana, pinjam sini, pinjam pinjol, bank emok, bank keliling, dan bank kayak lainnya. Gitu. Study tournya sehari 2 hari, hura-hura, seru-seru, ketawa-ketiwi, kelar. Tapi itu utang bagi orang tua siswa nyampe berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada bisa jadi nyampe kagak kebayar tuh utangnya. Bener, berpusingnya berbulan-bulan. Jadi kepikiran mumet, kasihan orang tua siswa. Nah dilihatnya juga dari situ ya. Jangan hanya memikirkan omset kita, jangan hanya memikirkan kita bagaimana perut kita, penghasilan kita. Kan ada selain dari sekolahan-sekolahan juga biasanya suka ada menggunakan jasa-jasa kalian. Baik itu dari turis ya, baik itu dari perusahaan-perusahaan besar. Kan tiap tahun juga perusahaan-perusahaan besar itu, pabrik-pabrik suka selalu mengadakan acara tour, family gathering dan lain-lain ya. Dan itu juga kan biasanya suka menggunakan jasa-jasa kepariwisataan kalian juga. Seperti itu. Oh iya, satu lagi, kan masih ada study tour dari daerah-daerah lain, dari provinsi-provinsi lain yang masih aktif dengan kegiatan study tour. Kan yang dilarang terkait study tour itu hanya daerah Jawa Barat doang. Jadi kalau menurut gue ya masih ada lah pemasukan ya dari study tour sekolahan yang di luar Jawa Barat. Jadi kalau menurut gue mendemo tentang dicabutnya SK study tour, kalau kata gue mah kagak deh, kagak usah dicabut. Buat apa? Gue setuju dengan adanya larangan study tour. Biaya study tour 5 juta lebih baik gue pakai buat biaya hidup 5 juta untuk 1 bulan daripada 5 juta itu untuk kegiatan yang hanya memakan waktu 1 hari 2 hari. Gue setuju dengan SK-nya Gubernur Jawa Barat. Ya. Kalau kalian kan hanya hilang omset dari satu kegiatan tersebut, yaitu dari kegiatan study tour sekolah-sekolahan. Tapi kan kalian masih mendapatkan omset dari yang lain. Dari perusahaan-perusahaan yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan tour juga. Tiap tahun juga itu, setahun sekali juga sama. Kayak sekolahan-sekolahan juga setahun sekali juga kan. Udah yuk ah. Kagak usah demo-demo kayak begitu ya. Kita juga harus berpikir realistis. Bahwa di bawah kita masih ada orang-orang yang tidak mampu ya. Kita masih mending, masih alhamdulillah masih mendapatkan pekerjaan, masih mendapatkan penghasilan ya, walaupun penghasilannya agak berkurang ya, tidak sebanyak sebelum-sebelumnya karena dengan adanya SK larangan study tour dari Bapak Aing pada Deddy Mulyadi. Tapi kita juga harus melihat tuh ke bawah, ke mereka-mereka orang tua siswa yang memang benar-benar tidak mampu, yang kerjanya aja masih serabutan, masih besok dapat, apakah hari ini dapat atau tidak, begitu ya. Banyak-banyak bersyukur aja. Lagi pula menjadi pemimpin juga kan dia juga harus mengambil suatu pilihan, mana yang harus dipertahankan, mana yang tidak dipertahankan, mana yang harus dikorbankan, mana yang tidak harus dikorbankan. Begitu, demi apa? Yang penting demi kepentingan rakyat banyak. Begitu ya. Udah yuk ah. Bye. Selamat buat warga Kota Bandung memiliki pemimpin yang punya beda. Pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Jawa Barat lainnya. Kang Farhan selaku wali Kota Bandung tetap mengizinkan pihak sekolah melakukan kegiatan studi tour. Walaupun dengan catatan, 1. Tidak mengganggu nilai akademik para murid, 2. Meminta pihak sekolah untuk tidak mewajibkan murid dan orang tua murid mengikuti kegiatan study tour tersebut. Kang Farhan tidak belajar dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga tidak mengikuti instruksi dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang melarang keras sekolahan di Jawa Barat. Malah Kang Farhan tetap mengizinkan walaupun dengan catatan. Apakah Kang Farhan bisa menjamin pihak sekolah tidak mewajibkan kepada murid atau orang tua murid
soal kegiatan study tour tersebut. Apakah Kang Parahan bisa melihat dan merasakan para orang tua murid mencari uang demi buat bayar study tour tersebut? Coba Kang Parahan berpikir dari sisi psikologi orang tua murid dan muridnya tersebut. Gimana perasaan orang tua ketika anaknya tidak bisa ikut study tour tersebut, sedangkan anak-anak yang lain ikut. Pasti orang tua merelakan walaupun serba kekurangan, akan dibela-belain, entah itu menjual, menggade barang, bahkan nih entah meminjam kepada Bang Emok, Bang Keliling, rentenir agar bisa anaknya ikut dalam kegiatan studi tour tersebut.